Buleleng, Bali. Kasus yang menjerat Mr. Lars Christensen yang dilaporkan telah melakukan penistaan agama dan dituntut jaksa 7 bulan namun ternyata berubah menjadi vonis hakim 2 tahun penjara. Hal tersebut diawali ketika Mr. Lars Christensen dan keluarganya berkunjung ke rumahnya yang sudah lama tidak dihuni dan melihat di atas pelinggih di dalam lokasi rumahnya ada beberapa benda magis dan jimat bertuliskan Arab gundul yang dianggap membahayakan keluarganya. Maka dalam ketakutannya dia melempar benda di atas pelinggih tersebut dengan menggunakan kaki. Mr. Lars Christensen tidak bermaksud untuk menghina atau menistai agama. Tujuan Mr. Lars Christensen adalah memperbaiki pelinggih yang kondisinya kurang bagus maka harus merusaknya untuk diganti dengan pelinggih yang baru. Mr. Lars Christensen telah melakukan upacara bedande bersama Empu Tri Mahayana Dharma Yoga yang beliau pada waktu masih menjadi Idabawati. Rumah itu tidak terpakai dan terbengkelai selama kurang lebih 6 tahun. Suami saya tidak ada niatan untuk merusak dan melecehkan agama. Saya kesana untuk ngecek apa-apa yang akan saya perbaiki agar cepat laku, karena rumah sedang dalam proses eksekusi yang akan dilelang, jelas Retno Damayanti, istri Mr. Lars Christensen. Namun dalam proses menjatuhkan benda yang dianggap mengancam keselamatan dirinya dan keluarganya tersebut, ternyata telah direkam orang tak dikenal yang tinggal di seberang rumahnya, lalu orang tak dikenal tersebut telah menyebarkannya, sehingga Mr. Lars Christensen dituntut hukuman 7 bulan. Retno Damayanti istri dari Mr. Lars Christensen tidak terima atas tuntutan jaksa 7 bulan, apalagi vonis hakim 2 tahun penjara, menurutnya suaminya tidak melakukan penistaan agama. Mr. Lars Christensen menuntut keadilan yang dikuasakan kepada M. Yunus Wahyudi, seorang aktivis dari Banyuwangi. Ini adalah aslinya pemiliknya adalah Silas dari Denmark. Kebetulan dia menikah dengan orang Buleleng sini yang tidak punya anak sama sekali. Ketika dia karena orang luar negeri sehingga harus numpang nama. Dulu pernah menikah tapi nikahnya di Denmark ya kan, tapi tidak punya anak terus cerai. Setelah cerai di tahun 2018 menikahlah dengan Mbak Retnoni dari Banyuwangi. Ketika menikah menghasilkan 4 orang anak. Mungkin sakit hatinya Niluh ini karena dia tidak diberi anak oleh Tuhan, sehingga sakit hatinya ketika tanah-tanah itu masih di atas namakan dia, dia ingin mengambil semua haknya katanya. Karena sertifikatnya memang seperti itu di atas namakan si Niluh karena dulu mantan istrinya. Tetapi di waktu ketika sudah ada putusan bahwa kemenangan daripada haknya Silas ini, Silas nengok villa ini akan dibetulin, ya kan? Ternyata apa yang terjadi? Bahwa villa-villa ini sudah dirusak semua. Isinya sudah dihabisin semua, sampai kabel-kabel, sampai stop kontak juga diambilin semua. Sehingga dalam hal itu tiba-tiba di pencanangan ini sudah rusak ini, ya kan? Karena si Las ini menghormati canangan yang rusak, yang mau dibetulin, ya kan? Dan sekarang sudah dibetulin. Ini tiba-tiba di atas canang ini ada satu jimat, ada satu benda yang ada bertuliskan Arab gundul yang ada di sini. Sehingga karena ini dianggap membahayakan, ya kan? Dianggap membahayakan sehingga itu dipakai kaki, ya kan? Pakai kaki di sini. Jadi tidak, canangan ini adalah milik pribadi, bukan milik umum, ya kan? Dan ini langsung setelah ini dirusak, katanya dirusak, ternyata memang yang kata bedanda yang ada di sini kalau mau diperbaiki ya harus dirusak, ya kan, karena sudah rusak sedikit sekali. Jadi apa yang dilakukan Silas ini tidak betul apabila dalam dakwaan, dalam BAP kepolisian bahwa dia adalah pelecehan atau penistaan agama. Jadi ya awalnya kasusnya hanya pengerusakan saja, toh itu pun milik sendiri gitu loh ya, milik sendiri dan mau dibetulin, dan ini sudah dibetulin. Dan pembetulan ini sudah diresmikan dengan upacara adat Bali, ya kan? Dengan bedande, dengan yang lainnya, dengan masyarakat. Ada juga satu selamatan juga, apa mas? Sajen-sajen yang dibuat oleh para bedande untuk membuat ini yang baru. Sehingga apapun bentuknya tuntutan yang diberikan kepada saudara Silas ini, awalnya pengerusakan, kok tiba-tiba menjadi pasal 156 yaitu penistaan atau pelecehan agama. Ini yang perlu kita teliti lagi, karena kalaupun ada harus ada yayasan yang namanya Parisade orang Hindu, yayasan ini tidak pernah menentukan kalau ini pengerusakan, ini di lahan sendiri, ya kan? Dia hanya menghilangkan jimat yang membahayakan keluarganya. Saya berharap kepada
kejaksaan, kepolisian, dan peradilan hukum yang ada di Buleleng ini seharusnya diperiksa sebenar-benarnya. Jangan sampai ada kriminalisasi yang sekarang terjadi. Sehingga dalam dakwaan jaksa, dalam BAP kepolisian yang menjadi P21 diberikan dalam persidangan dan dalam tuntutan, jaksa menuntut 7 bulan. Tetapi ini yang aneh, ada tanda kutipnya, hakim memutus 2 tahun. Ini ada apa? Ya, kita khawatir bahwa itu ada rekayasa tanda kutip permainan yang dilakukan oleh hakim dan si Nilo ini. Kita tidak menuduh, tetapi kenyataannya dalam proses persidangan yang beruntun ya, ini tidak boleh juga hakim ini maraton sidang langsung tanggal 16, 17, 18, bahkan pledoi 1 hari harus selesai, tidak ada jarak waktu yang orang untuk membuat pledoi. Padahal ini yang buat adalah Bu Retno sendiri, jadi gelabakan gitu loh. Jadi proses hukumnya tidak jelas semuanya. Banyak alat-alat bukti dari Bu Retno yang tidak dimasukkan ke dalam satu putusan di dalam putusan pengadilan sehingga ditolak. Jadi di sini ada satu rekayasa yang kita khawatirkan, ini adalah rekayasa hakim yang benar-benar istilahnya keluarga Silas ini memang dijaring biar deportasi. Saya berharap kepada hakim yang nakal, kita tidak tinggal diam. Kita akan berangkat ke Jakarta melaporkan ke Komisi Yudisial terkait adanya kecurangan hakim. Karena sesuai tuntutan dari jaksa 7 bulan, ini tiba-tiba ngetril menjadi 2 tahun vonisnya. Ada apa ini? Kita tidak curiga apa-apa, biarlah nanti Komisi Yudisial yang akan memeriksa. Karena kita punya chattingan dari HP Bu Retno ini, chattingan dari panitra dan dari hakim, ada satu yang arahnya ke uang. Mungkin apa kecewa dengan Bu Retno sehingga kekecewaan tidak mendapatkan uang sama sekali, dapat uang dari sebelah sehingga dia harus membela yang sebelah karena sakit hati itu tadi ya. Saya berharap kepada peradilan hukum juga yang ada di Buleleng ini atau di Kota Bali, ini sering terjadi kejadian seperti ini ketika orang luar nomini dengan orang Indonesia ini buat atas nama sehingga banyak dipermainkan. Saya sering sekali menangani kasus-kasus yang seperti ini. Semoga tidak ada kasus-kasus yang ini karena kita kasihan dengan vonis 2 tahun. Silas ini meninggalkan 1 istri, 4 anak yang masih berumur 5 bulan, 2 tahun, ya, terus 7 tahun, terus 11 tahun. Jadi anak yang masih di bawah umur. Dengan itu makanya saya juga akan melaporkan ke KPAI dan Menkumham karena ini ada anak-anak yang harus tanggung jawab Pak Las. Ya Pak Las, saudara Mr. Las ini dipaksakan, direkayasa, dimasukkan penjara dengan tuntutan jaksa 7 bulan dan menjadi vonis 2 tahun. Ada apa ini? Mari kita nanti akan lakukan, kita berangkat akan ke Jakarta, akan membawa kasus ini ke sana. Kalau kita hanya melaporkan di dalam Provinsi Bali, pastinya lembaga saling menutupi. Saya berharap nanti juga Komisi Yudisial akan mengadili hakim-hakim yang nakal sehingga tidak terjadi kepada Mr. Las yang menjadi korban sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Saya berharap bahwa orang luar negeri yang ada di Bali ini menambah devisa, menambah tambahan untuk pajak negara juga. Saya berharap pemerintah Bali untuk melindungi orang-orang yang ada, orang luar negeri yang masuk ke Bali. Sehingga dengan adanya COVID ini yang masih sepi, nanti setelah COVID insya Allah nanti akan menjadi ramai Pulau Bali dan berdatangan orang-orang dari luar negeri, tidak kapok, tidak menjadi masuk lagi ke sini sehingga dengan biasa adanya satu hukum yang benar-benar dijaga. Harapan kami semoga hakim-hakim di Pulau Bali ini, peradilan hukum seharusnya jujur sesuai undang-undang. Itu saja. Mungkin Bu Retno mau mengatakan, monggo. Itu saja sesuai dengan perkataan Pak Yunus. Saya terima kasih sebelumnya ya. Pak, terima kasih sudah datang ke sini untuk melihat langsung keadaan yang sangat viral sekali. Sebenarnya itu kasusnya hanya, kalau saya berani bilang, cuma rekayasa saja. Betul. Karena kasus ini sudah 2 tahun. Itu kira-kira sudah ini ya, itu kira-kira 2019. Kenapa harus sekarang? Dan yang saya sayangkan itu putusan jaksa hanya 7 bulan, kenapa hakim 2 tahun? Itu saja. Ada apa? Dan untuk itu saya berserta Bapak Yunus akan ke Jakarta Pusat sendiri untuk melaporkan kejadian ini. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih.
M. Yunus Wahyudi yang dikenal dengan julukan Sang Harimau Belambangan di Banyuwangi selaku penerima kuasa dari Mr. Lars Christensen, menduga bahwa ada rekayasa dan permainan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum di Buleleng. M. Yunus Wahyudi yang didampingi LSM serta media di Buleleng telah mendatangi Polres Buleleng, Pengadilan Negeri Buleleng, serta mengunjungi Mr. Lars Christensen di Lapas Buleleng. Bu Retno ini kebetulan dipanggil oleh Polres Buleleng ini terkait adanya seorang penyidik, oknum penyidik yang maaf kalau orang bilang arogan atau tidak memenuhi unsur sebagai seorang polisi. Jadi Bu Retno ini melaporkan saudara penyidik ini ke Ombudsman, sehingga Ombudsman ditembuskan ke Propam Polda, sehingga Propam Polda diturunkan di Propam Buleleng. Hari ini diperiksa terkait apa yang dilakukan oleh penyidik yang kelihatannya penyidik ini ada main dengan si pelapor, sehingga banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar kepolisian yang seharusnya tidak dilakukan, mereka lakukan. Dengan tiba-tiba juga pernah membawa pasukan tanpa SOP, ya kan, membawa senjata laras panjang dengan banyak orang, sehingga anaknya yang masih kecil-kecil sempat depresi juga. Mbak Retno ini juga sempat depresi juga, suaminya juga sempat kaget karena tidak ada apa-apa, tiba-tiba sepertinya ada kasus yang besar. Sebenarnya kasus ini kasus kecil yang dibesar-besarkan, kasus yang sudah tertata rapi, yang sudah ada maaf, yang sudah ada penyelesaian secara upacara adat Bali. Jadi kasus ini sebenarnya awalnya dari kasus pengerusakan, kok tiba-tiba menjadi 156 yang dimasukkan, yaitu pelecehan dan penistaan agama. Ini yang membuat kita ini tidak nyaman, tidak pas, karena apa? Memang tidak ada di situ tentang pelecehan agama. Karena apa? Ketika ini Bu Retno ini melakukan dengan keluarganya, di sanggah itu ada satu benda yang berbentuk jimat, yang di atas benda itu juga tempat sanggah itu sudah rusak juga, ya, sehingga di atasnya karena takut itu nanti membahayakan keluarganya, sehingga si Las suaminya ini yang dari Denmark ini menendang itu benda jimat yang membahayakan, karena ada tulisan-tulisan Arab gundul dan beberapa benda yang ada di situ, dan barang bukti itu juga dibawa di kepolisian di pengadilan. Jadi saya berharap kepada Propam, Ombudsman, mari ketika ada satu penyidik, oknum penyidik, saya bilang bukan kepolisian tapi oknum yang memainkan dalam proses hukum, apalagi dari proses hukum ini akhirnya suaminya ditahan, ya. Kalau tidak ada proses hukum yang benar, mereka sesuai SOP, sesuai undang-undang, cara penyidikannya, saya yakin si Las ini, suaminya Bu Retno ini tidak akan ditahan. Kita kasihan bahwa si Las juga sama Bu Retno ini punya anak-anak yang masih kecil, di bawah umur semua. Saya yakin saya juga akan melaporkan nanti ke Jakarta, ke Propam Polda, Propam Mabes Polri yang ada di Jakarta. Saya laporkan ke KPAI, saya melaporkan ke Menkumham, karena ini menyangkut hak kemerdekaan yang dirampas. Jadi saya berharap kepada kepolisian, marilah jangan sampai terjadi kita saling lapor melapor, karena apa yang Anda lakukan ini adalah satu proses hukum yang sangat menekan, yang sangat merampas hak kemerdekaan daripada keluarga Bu Retno. Terima kasih, semoga ini buat pelajaran bagi polisi-polisi yang lain untuk tidak melakukan arogan kepada rakyat, karena rakyat takut kalau sudah berurusan dengan hukum dan polisi. Polisi tetap berdiri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ya, harapannya Ibu Bu Retno. Retno, ya. Saya harapkan terima kasih sekali dengan Pak Yunus, karena bantuan beliau saya sedikit lega. Karena ini memang saya sampaikan sekali lagi, suami saya itu selalu dapat kriminalisasi dan juga mungkin sentimental dari beberapa penyidik. Itu saja. Saya berharap Pak Yunus bisa memberikan semangat ke saya dan juga bisa bantu sesuai dengan janji beliau. Beliau akan melaporkan semua ini ke pusat. Itu saja. Mungkin Bapak untuk tambahannya dari jujur aja sampaikan, saya baru tahu ini, baru dengar juga kan, tapi ini agak plastik juga ya. Jadi melihat cerita dari Pak Yunus sebagai aktivis juga yang sering membantu masyarakat kecil, saya sangat ternyuh rasanya. Dan ini pun harus Bapak dari saya dari LSM Koperasi Masyarakat Masyarakat Bulan ya, dan dulu juga pernah menjadi ketua pasukan Salah, jadi ada.
Jadi apakah ini sesuai dengan SOP, mestinya kan harus ada dari PADI, Persatuan Dharma yang memutuskan untuk ini penistaan agama apa enggak. Dan ini ada kasus titipan. Ini yang saya harapkan tidak jangan sampai ada kasus titipan, dan ini seolah-olah ini sudah direkayasa. Nah ini saya berharap juga kepada APH yang ada di YouTube di Buleleng itu ada kita transparan, dan memang kalau masalah kita tunjukkan gimana salahnya, kita ini aja pelurus saja lah, jangan sampai nanti ini dikriminalisasi sehingga nanti mendapat kepuasan yang tidak puas pada masyarakat kecil. Itu saya harapan saya. Siapa, mohon maaf, Pak? Saya Pak Anggas dari LSM Permati Pembangunan Masyarakat. Dalam minggu ini saya akan membawa kasus ini ke Mabes Polri, Komisi Yudisial, Menkumham, KPAI, dan Presiden untuk menegakkan keadilan di Buleleng, karena ada rekayasa dan permainan hukum yang dilakukan oleh oknum polisi. Kita berkirim surat ke Ombudsman, dan Ombudsman memberi perintah ke Polda Bali, dan Polda Bali memberi perintah Kapolres untuk memeriksa Retno Damayanti. M. Yunus Wahyudi juga akan melaporkan orang yang merekam dan menyebarkan video tersebut. Yudi Jejak Kasus dari Buleleng melaporkan.